Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan ekonomi tertentu atau untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi tertentu. Kebijakan ekonomi. Secara umum, kebijakan ekonomi di suatu negara dibedakan menjadi kebijakan fiskal, kebijakan moneter, kebijakan produksi, kebijakan perdagangan mancanegara, dan yang terakhir adalah kebijakan ketenagakerjaan. Tujuan ditetapkannya kebijakan ekonomi adalah untuk mencapai kemakmuran masyarakat di suatu negara. Kebijakan ekonomi dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga, dan anggaran pemerintah. Selain itu, kebijakan ekonomi juga mencakup pasar tenaga kerja, kepemilikan negara, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi. Kebijakan ekonomi, kebijakan yang memiliki peran penting dalam pemerintah untuk menstimulasi keadaan ekonomi adalah kebijakan moneter dan fiskal. Perkembangan ini sangat penting karena memberikan kesempatan kepada pemerintah untuk memberikan efek berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat di tengah resesi. Kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan penyesuaian di bidang penerimaan dan pengeluaran pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Peran kebijakan fiskal: 1. Menurunkan tingkat inflasi. 2. Meningkatkan produk domestik bruto atau PDB. 3. Mengurangi tingkat pengangguran. 4. Meningkatkan pendapatan masyarakat. 5. Meningkatkan stabilitas perekonomian. 6. Mensejahterakan masyarakat. Jenis kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ekspansif dirancang untuk merangsang ekonomi, paling sering digunakan selama masa resesi, saat-saat pengangguran tinggi atau periode siklus bisnis rendah lainnya. Kebijakan ini mengharuskan pemerintah membelanjakan lebih banyak uang, menurunkan pajak atau melakukan keduanya. Tujuannya adalah untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka membelanjakan lebih banyak dan merangsang ekonomi. Kebijakan fiskal kontraktif digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat. Kebalikan dan kebijakan fiskal ekspansif, kebijakan fiskal kontraktif meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Fungsi kebijakan fiskal. Fungsi otoritas adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk mencari pendapatan dan belanja untuk tahun yang bersangkutan. Fungsi perencanaan merujuk ketika anggaran negara menjadi dasar bagi manajemen dalam merencanakan anggaran tahun yang bersangkutan. Fungsi pengawasan adalah ketika anggaran negara menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan negara sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Fungsi alokasi, yaitu ketika anggaran negara dialokasikan untuk tujuan mengurangi tingkat pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta menambah efisiensi dan efektivitas perekonomian negara. Fungsi stabilitas, yaitu ketika anggaran pemerintah menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian. Fungsi distribusi, yaitu ketika kebijakan negara membuat kebijakan anggaran dengan adil dan rasa kepatuhan. Macam-macam kebijakan fiskal. Yang pertama, kebijakan fiskal dari segi teori. Kebijakan fiskal fungsional merupakan kebijakan dalam pertimbangan pengeluaran dan penerimaan anggaran pemerintah ditentukan dengan melihat akibat-akibat tidak langsung terhadap pendapatan nasional, terutama guna meningkatkan kesempatan kerja. Kebijakan fiskal yang disengaja merupakan kebijakan dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi dengan cara memanipulasi anggaran belanja secara sengaja, baik melalui perubahan perpajakan maupun perubahan pengeluaran pemerintah. Terdapat 3 bentuk kebijakan fiskal yang disengaja. Yang pertama, membuat perubahan pada pengeluaran pemerintah. Yang kedua, membuat perubahan pada sistem pemungutan pajak. Dan yang ketiga, membuat perubahan secara serentak baik pada pengelolaan pemerintah atau sistem pemungutan pajaknya. Kebijakan fiskal yang tidak disengaja merupakan kebijakan dalam mengendalikan kecepatan siklus bisnis supaya tidak terlalu fluktuatif. Jenis kebijakan fiskal tak disengaja adalah proposal, pajak progresif, kebijakan harga minimum, dan ansuran pengangguran. Kedua, kebijakan fiskal dari jumlah penerimaan dan pengeluaran. 1. Kebijakan fiskal seimbang
merupakan kebijakan yang membuat penerimaan dan pengeluaran menjadi sama jumlahnya. Ada dampak positif dan negatif, dan kebijakan fiskal yang satu ini positifnya negara jadi tidak perlu meminjam sejumlah dana baik dalam negeri maupun luar negeri. Negatifnya, kondisi perekonomian akan terpuruk bila ekonomi negara dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Kedua, kebijakan fiskal surplus. Pada kebijakan ini jumlah pendapatan harus lebih tinggi dibandingkan pengeluaran. Kebijakan ini merupakan cara untuk menghindari inflasi. Selanjutnya, kebijakan fiskal defisit merupakan kebijakan yang berlawanan dengan kebijakan surplus. Salah satu kelebihan kebijakan ini adalah mengatasi kelesuan dan depresi pertumbuhan perekonomian, sedangkan kekurangannya, negara selalu dalam keadaan defisit. Kebijakan fiskal dinamis. Kegunaan kebijakan ini adalah menyediakan pendapatan yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan pemerintah yang bertambah seiring berjalannya waktu. Selain macam-macam kebijakan fiskal tadi, kebijakan fiskal juga memiliki beberapa instrumen. Yang pertama yaitu pajak. Pajak bisa disebut sebagai instrumen paling efektif dalam kebijakan fiskal. Untuk meningkatkan pembangunan negara, pemerintah bisa mengatur penerimaan negara dalam bentuk pajak dengan cara menaikkan pajak dengan tujuan pembatasan konsumsi, pemberian subsidi pada masyarakat agar ketimpangan ekonomi berkurang, serta menurunkan pajak dengan tujuan meningkatkan daya beli masyarakat. Yang kedua yaitu belanja negara. Sudah menjadi tanggung jawab negara untuk membangun infrastruktur yang memadai agar pembangunan ekonomi bisa cepat tercapai. Maka, peranan belanja negara sebagai instrumen kebijakan fiskal adalah menaikkan belanja negara dengan tujuan meningkatkan pembangunan infrastruktur, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Selain itu, menurunkan belanja negara pun bisa berperan untuk mengatasi inflasi dan mengurangi daya beli masyarakat agar harga barang di pasar bisa terkendali dan stabil. Penerapan kebijakan fiskal saat inflasi dan deflasi. Penerapan instrumen kebijakan fiskal. Ketika terjadi inflasi, maka pemerintah dapat menerapkan kebijakan fiskal berupa fiskal kontraktif polisi atau kebijakan untuk memperlambat ekonomi. Instrumen yang pertama tadi yaitu pajak. Ketika terjadi inflasi, pemerintah dapat menaikkan pajak, dapat menyebabkan penurunan jumlah uang yang beredar karena dapat mengurangi jumlah pendapatan yang diterima oleh masyarakat, serta dapat menaikkan biaya yang harus dibayar masyarakat kepada pemerintah, sehingga pada akhirnya dapat mengurangi konsumsi masyarakat dan mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Instrumen yang kedua yaitu belanja negara. Untuk mengurangi jumlah uang yang beredar di masyarakat, pemerintah dapat mengurangi belanja-belanja, seperti misalnya mengurangi rencana kunjungan atau menunda pengadaan rumah dinas. Sekarang kita pindah ke deflasi. Ketika terjadi deflasi, maka pemerintah dapat menetapkan kebijakan fiskal berupa fiskal ekspansi polisi. Instrumen yang pertama yaitu pajak. Maka pemerintah dapat melakukan penurunan pajak, maka daya beli masyarakat akan meningkat. Instrumen yang kedua yaitu belanja negara. Jika terjadi deflasi, pemerintah dapat menaikkan pengeluaran biaya, misalnya seperti pengadaan infrastruktur ataupun pengadaan yang lainnya. Selanjutnya, baik ketika terjadi inflasi atau deflasi, kebijakan yang dilakukan bisa menggunakan kebijakan anggaran yang seimbang, yaitu kebijakan pemerintah dalam menyeimbangkan jumlah pendapatan dan belanja negara yang sama. Perbedaan kebijakan fiskal dan kebijakan moneter. Dilihat dari sisi pengertian, maka kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dikeluarkan pemerintah sebagai penerimaan dan pengeluaran pajak untuk mempengaruhi ekonomi sebuah negara. Sedangkan kebijakan moneter adalah sebuah kebijakan yang digunakan oleh bank sentral untuk mengatur jumlah uang yang beredar dalam pasar. Selanjutnya dari sisi pelaksanaan, yang melaksanakan kebijakan fiskal adalah Kementerian Keuangan, sedangkan yang melaksanakan kebijakan moneter adalah Bank Indonesia. Selanjutnya dari sisi sifatnya, kebijakan fiskal itu berubah setiap tahun.
Sedangkan perubahan dalam kebijakan moneter itu tergantung pada status ekonomi bangsa. Kebijakan fiskal berfokus pada pertumbuhan ekonomi, sedangkan kebijakan moneter berfokus pada stabilitas ekonomi. Instrumen kebijakan fiskal yaitu tarif pajak dan pengeluaran pemerintah, sedangkan instrumen kebijakan moneter yaitu suku bunga dan rasio kredit. Pengaruh politik. Kebijakan fiskal sangat berpengaruh dalam politik, sedangkan kebijakan moneter tidak berpengaruh dalam dunia politik. Itulah tadi materi dari kelompok kami tentang kebijakan ekonomi dan kebijakan fiskal. Sekian dan terima kasih.